Yo santuy people, rame ini di persosmedan, rame soal mutasi dari Aibda Ambarita sama Aibtu Jakaria ya alias Jacqueline Chopper ke bidang humas. Tapi gue nggak akan bahas soal itu karena udah banyak banget yang bahas itunya. Gue mau bahas satu sudut pandang yang mungkin bisa dibilang agak unik gitu sudut pandangnya. Kayak mana pendapat Mamang? Yuk kita ngobrolin pelan-pelan nih. Jadi tadi pas gue ngecek postingan ini, diposting sama akun Indozone, gue cek komen-komen ya kan. Nah komen-komennya tuh di Indozone ini kayak 50% gitu, 50% kayak menyayangkan karena sedikit banyak tahu lah aksi dari Aibda Ambarita nih. Kita fokus ke Aibda Ambaritanya dulu ya. Karena kan ada channelnya sendiri di YouTube ya, Raymas Backbone. Nih dia channelnya Raymas Backbone ya. Nih bisa dilihat, mungkin ada santuy people yang sering nonton juga gitu ya. Kalau gue ngecek komennya di video terakhir dari Raymas Backbone ini yang diposting 2 hari lalu itu, ya hampir semua komennya kayak menyayangkan gitu pemindahan atau mutasi dari Aibda Ambarita ini gitu katanya kan. Kita balik lagi ke Instagram. Nah tapi gue ngeliat postingan di account lain, emang beda account itu beda marketnya kali ya. Di ini contohnya di Info Heboh kan ada postingan yang sama sebenarnya beritanya soal mutasi Aibda Ambarita gara-gara video yang viral nanyain ini. Oh ngecek handphone kalau salah, ngecek handphone orang itu. Detailnya gue belum nggak bisa ditampilin karena pasti kena copyright. Nah ini nih kayak gini. Ini komen yang pro dengan mutasi Aibda Ambarita ya, kayak gini kan, kena batunya terlalu arogan gitu. Kayak gini contohnya. Nah ini ada yang pro Ambarita nih. Udah Pak, kalau ada kejahatan atau rencana kejahatan biarin aja, biar warga aja yang nangkep, biar netizen saja yang mengantisipasi kejahatan. Serba salah. Saya paham betul karena sekarang perencanaan kejahatan ada banyak tersimpan di HP. Gue sih mencoba netral ngelihat dari sudut pandang pada saat di TKP itu ya, sudut pandang dari Aibda Ambarita dulu ya. Mungkin dengan mengecek handphone gitu kita bisa mengantisipasi kejahatan yang baru direncanakan, jadi jangan sampai terjadi gitu. Jadi posisinya mencegah gitu. Kalau gue ngambil sudut pandang dari si pemotornya, mungkin gue ngerti karena si pemotor ini yakin gue orang baik, gue nggak ngapa-ngapain, jadi ngapain sih ngecek handphone gue gitu. Mungkin dia punya sudut pandang, lu curigaan banget sih gitu, gue orang baik gitu. Gue ngerti sudut pandangnya, kita mencoba bahas dari 2 sudut pandang ya. Dan gue ngecek juga ke Instagramnya Aibda Ambarita nih, MP Ambarita ya. Di postingannya itu, di IG story-nya itu, Pak Ambarita ini ngeposting karangan bunga yang bertuliskan tetap semangat Bapak Aibda MP Ambarita, terus menjadi terang di tengah kegelapan. Dimanapun berada Tuhan selalu menyertai Bapak di tempat baru. Nah yang menariknya ini nih, kami masyarakat Jakarta Timur yang pernah Bapak lindungi gitu. Jadi muncul pertanyaan nih di kepala gue nih. Ini netizen yang kontra, apakah warga Jakarta Timur juga gitu? Karena setahu gue kan ruang lingkupnya tuh per wilayah deh kalau nggak salah, setahu gue ya. Jadi kayak kita sebutlah Aibda Ambarita ini, Raymas Backbone itu mainnya di wilayah Jakarta Timur aja gitu. Jadi bisa dibilang ya yang di luar Jakarta Timur kayak ya gue nggak ngerasain perlindungan apa-apa gitu ya, karena memang ruang lingkupnya ya Jakarta Timur kalau untuk Raymas Backbone ini gitu kan. Ini gue nggak pro siapa-siapa, gue mau mencoba mengasih sudut pandang yang netral gitu. Kita kepala dingin aja gitu, kita lihat gitu sudut pandangnya. Karena sampai kalau memang ini bener ya, sampai masyarakat Jakarta Timur nih repot-repot bikin karangan bunga terus dikirim gitu. Berarti kan gini, udah lumayan banyak juga kan kasus-kasus soal oknum-oknum polisi gitu. Tapi ini yang baru gue lihat dapat karangan bunga langsung dari masyarakat. Kalau memang bener ini dari masyarakat, jadi kan bisa kita simpulin tuh kayak sebenarnya Raymas Backbone atau Aibda Ambarita ini cukup berpengaruh untuk keamanan warga Jakarta Timur gitu ya. Karena memang di Jakarta Barat sih jadi tidak bisa terlalu banyak merasakan gitu kan. Tapi yang di Jakarta Timur sendiri aing yakin sih pasti berpengaruh karena di videonya aja sih banyak. Oke, kalau kita ambil sudut pandang videonya cuma settingan, misalnya ada pertanyaan seperti itu ya, seenggaknya
sesettingannya pun dengan sering ngeposting kayak gini ya lumayan ngamanin gitu. Jadi kayak gini loh, ada yang mau berbuat tidak benar gitu, aduh tahu daerah Jakarta Timur ada yang lagi syuting, walaupun settingan kan istilahnya ada keramaian di situ, apalagi baju-baju polisi sedikit banyak mungkin meredam gitu, meredam aksi kejahatan. Mungkin ya itu sudut pandang netral ya, kita nggak bela siapa-siapa ya. Terus muncul juga aing pertanyaan, kan aing sering ya nonton aksi-aksi polisi kayak gini, kayak di channel 86 gitu, net terus di beberapa channel lain ya, The Police Trans 7 gitu. Aing langsung muncul pertanyaan, kan hampir semua yang aing lihat gitu ya memang ngecek HP gitu pada saat beraksi itu kan, ngecek HP, selain ngecek KTP, ngecek HP juga. Tapi aing langsung muncul pertanyaan, kenapa yang ini doang gitu yang istilahnya viral dan rame dan di bukan dikasuskan apa ya diramein gitu. Iya enggak? Aing langsung muncul, kenapa ya? Mungkin satu people ada yang ngeh juga nggak, terus tiba-tiba muncul pertanyaan, kok kenapa ini doang yang diramein gitu setelah sekian banyak yang memang melakukan seperti itu gitu, ngecek handphone dengan maksud baik sih aing yakin untuk mencegah kejadian-kejadian yang masih dalam perencanaan gitu, jangan sampai kejadian begitu. Gitu santai people. Sedikit sudut pandang yang ya bisa dibilang agak-agak berbeda gitu. Gue bilangnya sudut pandang agak aneh aja gitu. Nggak bisa ngasih banyak-banyak karena takut. Gitu sih. Pokoknya mah tetap santuy ya kalau mau melihat suatu masalah, kepala tetap santuy, kepala dingin gitu. Terus kita lihat pelan-pelan sudut pandangnya, kita cerna gitu. Kalau santai people gimana sudut pandang kalian mengenai masalah ini nih? Yang aing takutin sih jangan sampai, ini kan udah viral di sosmed, terus jangan sampai dengan kejadian kayak gini terus kriminal malah meningkat gitu. Yang aing takutin mah gitu. Kalau santai people gimana? Gimana pendapat kalian, tanggapan kalian, sudut pandang kalian? Keluarkan unek-uneknya ya di komen sepanjang-panjangnya kalau bisa mah ya. Oke. Mang Den mau pamit dulu dan ciao.